Nah, maka ketika situasi ini ada, Nabi mengatakan haram, ini haram. Yang tadi sahabat-sahabat Nabi itu ngeluh, gimana kami statusnya ya Rasulullah? Muncullah ayat 227, illal ladzina amanu. Kecuali para musisi yang beriman. Musisi itu bahasa sekarang yang saya sampaikan. Kecuali yang beriman, beramal soleh, wadzakarullah, ingat Allah, wantasara min ba'di madzulimu, menolong agama dan sebagainya. Itu dibenarkan oleh Quran yang bilang Allah, bukan Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari sini ketika turun ayat tadi wasyu'ara ayat 224 khususnya ya sampai ke ayat 225-nya, sebelum masuk 26 226 khususnya 227 khususnya, itu datanglah para musisi, bahasa sekarang nih. Bahasa sekarang. Kalau terjemah bahasa Indonesia para penyair, kalau bahasa Arab aslinya para syu'ara yang memang mereka itu sudah masuk Islam. Bahkan mereka banyak hijrah ke Habasyah, ada di sekitaran Nabi, sering membela Nabi. Kalau Nabi dituduh, direndahkan, dicela, turun Hasan bin Thabit, bikin syair membela. Kalau dihantam Nabi, turun Abdullah bin Rawahah, balik membela. Turun Ka'ab bin Malik, balik membela. Mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, Anda kan tahu Allah Maha mengetahui profesi kami ini apa. Kami kan sama dengan mereka profesinya. Sedangkan Quran turun ayat celaan, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, banyak penyimpangan dari para musisi itu. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Kenapa enggak kamu perhatikan kadang pekerjaan mereka sia-sia, datang cari inspirasi dulu ya, turun ke lembah macam-macam, lupa dengan keluarga, lupa dengan adab, lupa macam-macam, yang penting dapat lirik, dapat inspirasi. Tuh, apalagi kalau pakai alat. Kalau musisi sudah pakai alat, pakai macam-macam yang tadi itu, dibawanya ke khamriyat. Udah pasti tuh, kalau sudah pasti mabuk, pasti zina. Dulu begitu jahiliyah, saya tidak bahas yang sekarang ya. Bahas yang dulu. Kalau musisi dulu sudah bahas pakai lagu, pakai alat, pakai macam-macam ma'azif, dan kumpul-kumpul, itu sudah pasti, minum-minum itu pasti. Zina itu pasti, makanya disebut malahi. Turunlah hadis Nabi. Ya, akan ada orang yang menghalalkan sutra, pernah dengar itu? Ya, kemudian ma'azif, ujungnya ma'azif. Apa itu ma'azif? Alat-alat musik yang melalaikan yang malahi. Makanya tafsirnya ayat al-malahi gitu. Ditafsirkan ke situ, itu gabungan satu konteks, satu gabungan. Ya. Harir itu kan diharamkan, laki-laki nggak boleh pakai sutra, gitu kan? Kemudian ma'azif, kok bisa digabungkan ke situ? Zina kan jelas haram, itu dosa besar. Zina itu dosa besar. Kok bisa Nabi menyampaikan akan ada yang menghalalkan zinanya halal, kan? Kemudian apalagi pakai sutranya halal. Kemudian ma'azif, alat-alat musik nyanyian digabungkan, itu wawunya tafrik atau ma'iyah? Tanya dulu tuh. Kalau tafrik bedakan satu-satu, ketika dibedakan hukumnya beda. Kok bisa dosa yang ini disamakan dengan zina? Zina itu kan kabair. Sedangkan musik, ulama yang mengharamkan pun itu haramnya haram shaghair. Kok bisa digabungkan? Maka ulama menyimpulkan disatukan nih, maksudnya nyatu. Apa maksudnya nyatu itu? Kalau orang sudah datang ke satu tempat yang di situ ada alat-alatnya sambil berkumpul perempuan dan sebagainya, pakai pakaiannya bagus, mabuk-mabuk, kumpullah tiga itu. Ya kalau sekarang maaf ke diskotik tuh, yang nyanyi-nyanyi lagu-lagu dan sebagainya, kumpul semua kan? Pakaiannya kan nggak mungkin pakai pakaian baju koko begini. Ya pakaiannya pasti aneh-aneh. Datang ke situ pakaian perlente, gitu kan? Lalu lenga-lenga macam-macam lah gitu ya. Musik kan ada kan, udah itu kan zina. Benar nggak hadisnya? Benar, dan marak sekarang itu maksudnya. Saya belum bicara sanad loh. Ini di Al-Bukhari, betul. Antum ngaji sampai tamat nggak sanadnya? Itu mu'allaq atau musannad? Begitu cara ngajinya. Ternyata mu'allaq. Mu'allaq itu ada rawi yang terputus, nggak nyambung. Ibnu Hajar menyambungkan itu, mencari 15 rawi, tetap tidak ketemu satu. Nah, saya sampai situ ngajinya. Di kitab mana ditemukan nih kitab ini nih? Fiqhul ghina wal musiqa fi dhawil Qur'an was sunnah. Fikih lagu dan musik dalam timbangan Quran dan sunnah, lengkap di sini disampaikan. Cuma mau baca nggak? 222 halaman lebih. Sampai dalilnya. Nah, maka ketika situasi ini ada, Nabi mengatakan haram, ini haram. Yang tadi sahabat-sahabat Nabi itu ngeluh, gimana kami statusnya ya Rasulullah? Muncullah ayat 227, illal ladzina amanu. Kecuali para musisi yang beriman. Musisi itu bahasa sekarang yang saya sampaikan. Kecuali yang beriman, beramal soleh, wadzakarullah, ingat Allah,
wantasara min ba'di madzulimu, menolong agama dan sebagainya, itu dibenarkan oleh Quran yang bilang Allah, bukan Adi Hidayat. Gitu. Maka di copy paste jadi nasyid-nasyid. Wantasaru itu siapa di antara mereka yang hamasah, yang membela Nabi dalam parade perang, ada defile itu. Defile itu ada lagunya, ada iramanya, ada himne. Lagu kebangsaan itu, siapa yang berani bilang lagu kebangsaan bid'ah haram itu? Ayo coba. Coba bisa nggak berfatwa? Indonesia Raya haram hukumnya. Ayo bicara coba. Berani nggak? Konsisten dong. Ayo. Kopassus punya himne tuh. Himne komando. Sikap, nan tegap, waspada dan wibawa. Saya bimbing Kopassus loh, gini-gini juga. Coba bilang haram. Ya, gimana menempatkan itu? Gimana menempatkannya? Maka ulama melihat. Lalu bagaimana? Ini di halaman 61 62 diruntut di sini sahabat-sahabat Nabi mana yang bahkan sering mendengarkan lagu itu. Jenis lagunya apa? Diruntut. Oh, pernah dipakai saat pesta pernikahan, bahkan rebana dipukul. Oh, ini pernah ada, bahkan ada beberapa sahabat yang ada orang budak sedang main gitar itu lalu melakukan, didengarkan oleh dia. Sampai yang satu komen, ya, dijawab apa? Lihat dulu, sampaikan, dikasihnya begini. Ini lengkap di sini dialogkan dengan kitab-kitabnya, sumbernya di mana dan sebagainya. Lebih daripada 70 orang yang fiqh di sini menyebutkan. Tapi yang mana? Yang haram juga ada. Yang bolehnya seperti apa? Supaya apa dijelaskan ini? Supaya ngerti, jangan sampai terjebak pada yang haram. Jangankan yang pakai alat, yang tidak pakai alat pun kalau memalingkan dari ketaatan pada Allah, haram hukumnya. Antum tahu ada di masa sahabat orang munafik itu baca Quran dihukumi haram oleh ulama. Bahkan Quran. Kenapa? Karena dia saking bencinya dengan Nabi Muhammad, pura-pura masuk Islam, dia munafik, dan Anda bayangkan dia hafal dari Al-Quran dan jadi imam. Jadi imam, hafal Quran loh. Dan yang dia baca selalu surat Abasa. Abasa itu kan pelurusan Allah kepada Nabi dengan sifat maksumnya. Abasa wa tawalla, engkau bermuka masam sampai berpaling, anja'ahul a'ma, sampai orang-orang yang datang matanya tidak melihat, engkau abaikan. Ya, itu bukan celahnya Nabi, bukan. Nabi itu melihat fokus dakwah secara fikih. Lalu Allah jaga dengan sifat maksumnya, semua harus dirangkul. Tapi orang munafik ini memahami ini ayat celaan terhadap Nabi. Maka apa yang terjadi? Dia baca itu terus, ya, niatnya apa? Untuk menjatuhkan Nabi. Umar tuh sudah gregetan, selesai saya bunuh nih orang, katanya. Umar. Dan itu viral, ada di kalangan, di buku-buku ini ada, dibahas. Itu kalau kita ngaji sampai situ kita tahu tuh, oh ini maksudnya ini. Kenapa disebut malahi? Malahi itu dari kata lahun, yang melalaikan. Paham sampai sini? Ya, jadi ini hati-hati kalau yang musisi jangan sampai terjebak ke sini. Orang lupa dengan Allah, bikin lirik mencela, bahkan mencela Quran, mencela Islam, itu haram. Atau isi ini nih, Ghazaliyat zina, cinta satu malam, pasti haram. Pasti haram, nggak usah ditanya lagi itu. Pasti haram. Maaf ya, maaf. Yang nyanyi maaf tuh, dikoreksi, lirik koreksi. Ya. Tapi kalau kita bawa ke orang-orang yang melestarikan sifat halalnya tadi, apalagi di komunitas, memang komunitas itu komunitas musik, Eropa, Amerika, macam-macam. Saya punya teman saya mufti di Kanada. Mufti di Kanada, salah satunya, ya, namanya Profesor Ahmad Slimi, keturunan Maroko. Itu cerita sama saya, Syekh Adi, Masya Allah, ya, saat Justin Bieber macam-macam nyanyi dan sebagainya, ini anak muda tuh banyak tergerak dan sebagainya. Tapi ketika Maher Zain, macam-macam, bikin lirik, bikin ini, bikin lagu, mengenalkan Nabi, mengenalkan sholawat, tidak sedikit yang tersentuh dengan Islam. Dan tidak sedikit yang Islam. Bingung kan hukumnya? Masuk Islam karena musik. Apakah disebut Islam? Mungkin. Sisi yang mana nih? Yang mana? Nah, gini. Kalau haram mutlak. Ini saya menerangkan hukum ya, bukan pro sana sini, bukan. Kalau hukumnya haram mutlak, sekarang tanya statusnya. Bagaimana dengan yang di zaman Nabi, ada yang nyanyian bahkan pakai rebana, sebagian pakai alat, itu saat pernikahan dilakukan, dinyanyikan, dan Nabi katakan, komentar Nabi, biarkan, ini kan hari rayanya. Teman-teman yang mengharamkan mutlak mengatakan kecuali dalam kondisi itu. Ingat loh, haram mutlak itu kalau ada kecuali sifatnya darurat. Itu haram mutlak dalam fikih itu. Contoh gini, maaf ya, apa hukumnya daging babi? Haram dikonsumsi, haram, kecuali tuh. Dalam apa? Dalam terdesak,
situasi nggak ada makanan dan sebagainya, yang cuma ada daging babi. Untuk mempertahankan hidup karena darurat, boleh dimakan, bukan untuk menikmati. Makan enak juga ya, nggak boleh, nggak boleh. Ya, dosa hukumnya. Makan untuk menjaga ketahanan hidup sambil nyari makanan yang halal. Begitu dapat yang halal, tinggalkan yang haram. Itulah darurat. Nah sekarang dihukumi haram mutlak, gak boleh semuanya kecuali dalam pernikahan, berarti darurat. Sejak kapan ada hukum nikah darurat? Maaf, darurat nih, sedang apa? Nikah. Berarti antum nikahnya harus sementara tuh, pulang dari sini pisah semua tuh. Nah itulah konsekuensi hukum. Nah ngajinya mesti sampai ke situ. Kalau nggak sampai situ nanti berat kita. Tapi kalaupun antum ingin mempertahankan diri, bisa menjaga supaya dekat dengan Allah, kalau bukan musisi, bukan pemusik, sudah konsisten, mendingan baca Quran. Itu aja kesimpulannya. Makanya kalau saya sikapnya, saya menjauhi itu, karena saya di Quran apalagi, nggak nyambung. Ya, tapi bukan berarti kita hukumi begitu, karena ada teman-teman kita juga yang di dunianya itu. Maka kita terangkan, kamu jangan masuk ke sini, nanti jatuhnya haram. Kalau masih ingin di situ, ada di situ, ini batasannya yang diperkenankan. Dalilnya apa? Ini. Kitabnya apa? Ini. Dulu siapa sanadnya? Ke sini. Silahkan baca. Tapi kalau kamu tidak di situ, ya nggak harus masuk ke situ. Enakan baca Quran. Ya, hafalkan Quran. Silahkan lihat, tanya murid-murid saya menghafal Quran. Pasti doktrin pertama saya, jauhi musik. Kalau sedang baca Quran, menghafal Quran dan sebagainya, supaya tidak terganggu gelombangnya. Fokus. Ya, kalau sudah tahu, sudah paham, sudah itu, ya silahkan teman-teman misalnya mau arahkan nazamnya ke pendidikan. Jangan salah loh, yang dulu syair ini sifatnya khamriyat sampai 6 ini, itu yang tadinya malahi melalaikan oleh ulama, diambil notasinya, diganti arudnya menjadi arud ta'limi untuk pendidikan. Contoh, notasi yang sama mustaf'ilun, dulu dipakai mabok, sekarang dipakai belajar alfiyah, kaidah bahasa Arab. Itu rumusnya sama. Ya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badha bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi suqti fa'iqatan alfiyah tabni muti wa huwa bisabqin idun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firali walahu fi darajatin akhirah kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfudil kalim. Haram nggak? Ayo bilang haram. Itu kan lagu. Pesantren-pesantren kita kalau lararan itu saking nggak ada kendang pakai galon. Pakai galon. Untuk apa? Menyesuaikan irama ini supaya hafal alfiyahnya. Ada alfiyah di ilmu hadis, ada. Bahkan alfiyah di qiraat sabah itu ada. Lagunya pakai apa? Pakai tawil sifatnya. Matan jazarnya itu matan, itu nadham, asalnya ada rumusan ini. Ayo yang ngaji-ngaji tajwid itu pakai nadham, pakai matan itu. Dari sini. Terus hasil dari situ ngaji Qurannya haram. Kan nggak mungkin. Nah, kita sampai situ. Nah, saya dari S1 masuk ke S2, S2-nya saya perdalam peralihan transisinya ke alfiyah. Makanya tesis kami itu Manhaj Ibnu Aqil fi Syarah Alfiyah bin Malik. Tentang alfiyah saya tulis itu S2 saya. S3-nya praktek di Quran. Apa judulnya? Al-Ilalun Nahwiyah fi Tafsiri At-Tahrir wa Tanwir inda Muhammad Tahir bin Ashur. 30 jilid, Pak. Kami kaji Al-Quran itu 30 jilid, betul-betul 30 jilid. Mengeluarkan gramatikalnya, kaitannya, analisis ayatnya, kata-katanya dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Ya nggak apa-apa, lalu antus ada pandangan berbeda, bukan begitu, nggak apa-apa, kita hormati. Cuman yang memberikan pandangan alumni teknik industri kan jadi nggak nyambung gitu. Paham sampai sini? Nah itu gambarannya. Jadi sampai di sini Anda paham sikap saya terhadap musik itu seperti itu. Tapi kalau hukum kita jelaskan supaya mengerti. Dari situlah kemudian menyebar Islam meluas sampai ke Persia dan sebagainya. Notasinya berganti. Dari arud dikeluarkan notasi. Ya, ad-durul mufassalah. Durul mufassalah itu mutiara yang tersambung. Lalu kalau kata-katanya dikeluarkan jadi huruf da, dal, ro, mim, fa, sod, lam, sin, dal. Dikeluarkan jadi melodi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu asalnya. Dibawa ke daerah ke Sunda itu ada daminati lada, ada pupuh, ada mas kumambang, ada macam-macam.
budak letik bisa ngapung, babakung ngapung na peting, nah dan sebagainya itu ya kan ada kan itu ya. Ya, itu bapak doblang wawalaran dan seterusnya itu kan ada itu di situ itu pupuh namanya. Daminatila danatina midalatina ada tuh. Saya tuh riset Pak untuk menghukum itu saya riset di sini apa sini apa sampai nanti kemudian dipakainya di apa. Ketika orang Islamnya jauh dari Quran ini masalahnya. Ngajinya turun, kesunahnya turun, sehingga lemah, kalah, kemudian orang-orang Islamnya dibawa peradaban ke barat, oleh barat dikembalikan lagi ke sini. Ini yang jadi problem sekarang. Dulu dipakai ngaji, sekarang dibalikin lagi. Ketika jadi notasi, dibentuk notasi yang dikembangkan lagi. C D F G A B C G A B C D F is G D F is G A B cis D A B cis D F is gis A F is gis A B cis dis E B cis dis F is gis ais B is gis ais B cis dis ais bis cis is ais bis gis ais bis cis. Muncul kunci A mayor, A minor, kunci F, kunci G, kunci linggis, kunci tang dan sebagainya. Saya nggak paham itu. Ya, peng, bam 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 bam. Itu asalnya ke situ, balik lagi ke sini. Digabungkan alat itu ketemunya di mana? Konser, organ tunggal macam-macam, biduannya joget-joget nggak karuan, ya jelas haram. Jadi jangan antum potong seakan-akan Ustadz ini mengatakan ada surat musik dan terkesan menghalalkan musik dengan itu. Itu dipertanggungjawabkan di akhirat tuh. Dipertanggungjawabkan. Ya itu jelas haram. Paham ya? Nah, Quran bukan musik. Quran bukan musik. Kalau ada yang mengatakan Quran itu salah fatal. Karena itu jangan Quran dibawa dengan lagu-lagu dan irama musik. Kalau sudah ini notasi musik jangan dibawa ke situ. Makanya Syekh Aiman Suwedi itu koreksi betul tuh waktu ada salah satu peserta itu menggunakan banyak lagu. Oleh beliau koreksi, Quran diturunkan bukan untuk didengar nyanyian. Quran diturunkan supaya dihayati maknanya, dipedomani, diamalkan dalam hidup. Karena itu irama Quran nggak bisa disebut irama musik, karena irama musik itu sudah ada formulasinya. Irama Quran itu nggak ada dengan musik. Irama Quran itu lahir secara alamiah ketika kita belajar tajwid. Dikeluarkanlah di 15 tempat di tubuh kita tempat keluarnya suara. Dari 29 huruf keluar di 15 tempat ini disebut makhraj, jamannya makharij. Makharijul huruf dengan semua gayanya. Dari sini dari bawah A dengan H keluar tanpa sekat. A bukan E. Disalah kalau ngaji a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu salah. A bukan A. Ya, jadi kalaupun bagus tapi salah panas telinga kita itu. Ya. Ha nggak ada sekat. Masuk ke sini halak itu dibagi lagi nanti adna, yang sini ada pertengahan, ada yang ujung aqsal halak, yang di tengah-tengah ada ha dengan a, ha huda, ha di sini huda petunjuk, huda nyanyian buat unta. Ya, hudal lil muttaqin pakai ha bukan hu. Hudal lil muttaqin petunjuk untuk orang takwa, hudal lil muttaqin orang takwa naik unta dinyanyiin. Salah. Bukan arad alamin di sini alamin semesta alam, alamin orang-orang sakit. Fatal. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian hanya milik Allah penguasa semua alam. Alhamdulillahi rabbil, di luar Quran alamin, segala puji bagi Allah Tuhannya orang-orang sakit. Salah, fatal. Bukan A, bukan A, ngalamin. Nah, nggak ada. maaf. Contoh aja. Nah, jadi nggak bisa dipakai itu. Nah, iramanya keluar apa? Itu bukan irama sebetulnya. Itu alamiah keluar dari tubuh ketika dipakai bacaan dengan tajwid. Ini baca kalau pendek maknanya begini, kalau panjang begini. Bukan karena lagu, nggak ada hubungan sama lagu. Sebab kalau dibaca pendek makna berubah. Harus panjang bacanya. Ya. Fataha pendek, fataha beda sedikit sudah beda. Ya, fataha buka, fataha saling buka sudah lain. Makanya mesti baca mad, panjangin mad. Pak Imad bapak panjang tuh. Ya, mad. Kapan berhenti waqaf, kapan nyambung wasal. Kalau nggak berhenti nyambung mana salah. Jadi bukan karena irama. Makanya definisinya at-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yurafu bi haqqu mustaqim lisifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tafwi wa nahwihima katarqiqi wa tafhimi wa nahwihima ghayatu ilmi at-tajwidi ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafdhil qur'ani ala ma qiyam min al-hadratin nabawiyyati afsahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani 'anil khata'i
billahi ta'ala. Kan begitu di Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid itu. Tujuan kita baca Quran mendapatkan ridha Allah, lisannya dijaga, bacakan huruf sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan sifatnya, sehingga sesuai karakternya, kapan tipis, kapan tebal, bukan karena irama. Makanya Quran nggak bisa dibacakan dengan lagu-lagu irama yang sudah khusus di bidang-bidang musik, nggak bisa. Nggak usah aneh-aneh. Misal nih, Madid Tala'al badru alaina, itu dari zaman Nabi sampai sekarang nggak ada imam-imam ahli qiraat baca Quran pakai irama itu. Coba aja sini ad-duha pakai irama itu. Wadduha wal laili idza saja, bubar jemaah. Apa saya silakan. Ntar kalau udah ada yang nyeleneh begitu, yang lain ngikut. Ya, para alisan sana ngikut tuh. Irama Al-Fatihah pakai irama Manuk Dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bubar. Dan hilang. Sama aja hilang. Ya, makanya nggak usah aneh-aneh, nggak usah langgam Jawa, langgam Sunda, nggak usah aneh-aneh. Quran tuh baca dengan tajwid, selesai. Jangan ikutkan Quran ke lagu, ikutkan ke tajwid. Lagu bagus, tajwid salah. Itu kami tuh nestapa dengarnya itu. Capek kita. Ya, orang tua kita dulu tuh sederhana, dari mulai ngajinya pakai bacaan-bacaan qiraati misalnya, turunannya itu kan jelas tuh, baca sampai saking bisa pengen ngaji tuh pakai lampu semprong. Yang kayak semprong lampu gitu kan, ya, a fata a fa fata fa lam doma lu apa lu ini macam-macam kan. Ya, balas sama yang sana lagi, ba fata ba fa fata fa lam doma lu bapak lu kan ini. Udah gitu ngajinya tuh nggak aneh-aneh, lagu ini lagu itu, biar ngaji aja pakai tajwid, kerasa tuh enak ke hatinya itu. Ya, jelas sampai sini. Nah, itu yang saya maksudkan. Setelah ini terserah. Ya, saya tidak menyukai perdebatan, kegaduhan macam-macam. Karena gini, kalau orang sudah gaduh, dijelaskan pun tidak akan terima. Sudah bid'ah aja katanya. Jadi ada seorang psikolog tuh, William James namanya, mengatakan begini, kalau orang datang menerangkan yang baru dan dalam, dan orang belum terbiasa, dia akan menolak. Dia katakan nggak benar itu. Setelah datang bawa dalil, nanti lain lagi. Oh, nggak juga. Ya, nanti setelah diterangkan secara detail, nanti lain lagi. Memang seperti itu kok biasanya, gitu. Tapi tetap tidak mau terima. Jadi makanya kita ngaji tidak harus dengar persepsi orang, dan jangan jatuhkan orang. Nggak usah celah orang. Yang penting paham hukum. Nanti sikapnya bagaimana, masing-masing memilih, kan tidak boleh memaksa. Fadzakir innama anta lasta alaihim. Tapi kita punya sikap. Saya sampaikan pada anda, kalau anda nggak ada di dunia musik, nggak usah masuk ke situ. Baca Quran, baca hadis, ngaji. Tapi kalau anda jadi musisi, lihat batasan-batasan, jangan terjerumus pada yang salah. Paham sampai sini? Nah, alhamdulillah. Jadi itu yang teman-teman bisa kami bahas, dan saya bertanggungjawabkan. Ya, karena ada kitab, ada semua, ada ayat, ada hadis, ada macam-macam. Ya, nanti saya tunjukkan deh. Ya, pada teman-teman nanti aja, nggak usah sekarang, kan tidak boleh mendahului takdir dan sebagainya. Itu teman-teman tahu. Ya, nanti kalau saya sudah ada di tempatnya, saya kabari teman-teman semua. Tapi kata kuncinya begini. Konferensi ahli Quran sedunia berkumpul membahas tema dan sebagainya. Kumpulnya di satu tempat, saya nggak perlu sebutkan, dan yang diundang cuma ahli Quran. Saya terpilih mewakili Indonesia di WA langsung. Kan nggak mungkin manhaj rusak dipilih untuk datang ke situ, mustahil. Nih Ustadz Hunaif ini di Al-Azhar, saya ini diundang, saya Al-Azhar, karpet merah ditungguin, datang. Kan nggak mungkin kalau akidahnya menyimpang kita datang diundang si Azhar. Ya, nggak percaya tanya aja ke sana, tanya kedutaan Mesir dan seterusnya. Jadi ya untuk apa? Tapi kan nggak perlu bicara-bicara begitu, untuk apa gitu. Kita ngajar bukan untuk begitu. Nggak ada kebanggaan. Yang bangga itu kalau Allah ridho. Takut kalau kita itu nggak diridhoi Allah, itu aja. Makanya Ustadz tuh tolong, ini Ustadz Hunaif ini beliau ini lulusan Al-Azhar, ilmunya banyak. Yang perlu diviralkan yang begini, kasih fokus itu. Ya, nanti ngajar di channel-channel kita itu supaya orang tahu, oh ini ilmunya ada, jalurnya begini dan sebagainya. Yang perlu diviralkan tuh dari daerah-daerah ulama-ulama kita, kan banyak itu. Ada Gus Qayyum, Gus Baha, macam-macam yang lain. Itu harus banyak dikasih panggung supaya banyak tercerahkan. Gitu. Kok ngaji kok jadi pandai, yang ramainya malah saling menghujat. Ngaji apa dapatnya? Coba antum ngaji, setelah itu kok pandainya pandai mencela, pandai menilai, pandai mencaci. Itu antum dapat apa? Lalu anda katakan ngaji kami Quran dan Sunnah. Di mana Quran mengajarkan begitu? Di mana Sunnah mengajarkan begitu? Kan musibah itu. Yang kasihan tuh yang awam-awam baru pengen belajar, ketemunya yang begitu. Kan kasihan gitu.
Saya tuh nggak pernah kenal Bapak Ibu sekalian, nggak tahu. Bayangkan, nggak kenal, nggak pernah ketemu, tiba-tiba mengatakan Ustadz itu bermasalah manhajnya. Ketemu aja nggak pernah. Ya, lalu ada yang mengatakan saya pernah ngaji dengan beliau tahun sekian. Setelah saya tahu penyimpangannya saya tinggalkan. Ya silahkan aja kalau mau ditinggalkan, nggak ada masalah. Tapi ketika Anda menilai, itu yang dipertanggungjawabkan. Saya tidak menuntut Anda untuk datang. Ya, kalau mau ngaji dengan siapapun, alhamdulillah sepanjang bisa dekat dengan Allah. Tapi ketika Anda menuduh, tanggung jawab di hadapan Allah. Dan saya nggak pusing, nggak saya pikirkan. Kenapa saya bahas ini? Bukan karena tuduhan-tuduhan macam-macam. Karena teman-teman minta penjelasan hukum lengkap, saya bahas sekarang. Karena Anda aja. Bukan karena menjawab tuduhan. Jadi nggak ada hubungan. Klarifikasi. Nanti bentar-bentar ada konten-konten pemburu konten nih. Klarifikasi Ustaz tadi. Potong lagi nih. Bentar lagi nih ada pemburu konten nih. Ya, itu ngajinya bukan pakai ngaji kitab, itu ngajinya YouTube. Ya, bukan sorok, tabaya tubuh YouTuban. Ya, fasbaka yu facebooku, Facebookan, Instagram yang Instagrimu, Instagraman gitu ya. Udah, nanti lama-lama malah setannya banyak datang, kita malah teralihkan pada sesuatu yang tidak baik.